Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulum Nurul Aulia ingin mempresentasikan makalah manajemen mutu terpadu di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari kelompok 9 dibuat oleh Lina Rihani 19140094 dan Nurul Aulia 19140102. Di sini ada daftar isi, pembahasan, pendahuluan, konsep manajemen mutu terpadu, konsep pendidikan anak usia dini, implementasi manajemen mutu terpadu pendidikan anak usia dini, tahap-tahap pelaksanaan manajemen mutu terpadu, penutupan, daftar pustaka. Pendahuluan, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien. Implementasi merupakan kemampuan menerapkan dan mengaktualisasikan pelaksanaan rancangan atau putusan yang merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindak praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. A. Konsep manajemen mutu terpadu. 1. Pengertian manajemen terpadu. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Secara etimologi, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan secara sistematis dalam suatu proses. Mutu adalah substansi atau ide dari adanya TQM. Tujuan utama dari TQM adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan akan mendapat kepuasan jika layanan yang diberikan sesuai atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja atau upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Mutu adalah suatu yang nyata dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Mutu bukanlah bersifat abstrak yang tidak bisa dikenali berbagai dimensinya. Mutu bisa diartikan sebagai sebuah konsep yang absolut dan di sisi lain sebagai konsep yang relatif. Definisi mutu secara relatif mengarah pada dua aspek, yaitu tindakan spesifikasi dan mencari pelanggan yang membutuhkannya. Dari berbagai definisi mutu di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. 2. Karakteristik manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu sebagai alat untuk mempermudah menata sistem manajemen yang baik bagi pendidikan sehingga produk pendidikan outputnya akan berkualitas sehingga memenuhi harapan pelanggan pendidikan. Manajemen mutu terpadu dapat tercapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu salah satunya memiliki komitmen jangka panjang, membutuhkan kerjasama tim, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Hasil manajemen mutu terpadu yang baik akan menjadikan PAUD sebagai pilihan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. 3. Prinsip dan komponen TQM. Menurut Hansler dan Brunel, ada 4 prinsip utama dalam manajemen mutu terpadu, yaitu sebagai berikut.
kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan secara terus-menerus. Kebijakan jangka pendek ke jangka panjang, inovasi, perbaikan, dan perubahan yang terus-menerus atau konstan menjadi perhatian sekolah dan menjadikan sebagai lingkaran kegiatan perbaikan terus-menerus untuk mengembangkan budaya perbaikan terus-menerus. Tugas pertama kepala sekolah adalah memberikan kepercayaan kepada warga sekolahnya dan mendelegasikan kewenangan pada level yang sesuai agar stafnya turut bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu. B. Konsep pendidikan anak usia dini. 1. Pengertian pendidikan anak usia dini. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut M. Ngalim Purwanto, pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. 2. Fungsi dan tujuan pendidikan. Berdasarkan PP 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, fungsi dan tujuan PAUD diatur dalam pasal 61 berikut bunyi lengkapnya. Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan ada dua tujuan PAUD, yaitu tujuan utama dan tujuan penyerta. 3. Urgensi pendidikan anak usia dini. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 28 tentang sistem pendidikan nasional yang secara eksplisit mencantumkan tentang pendidikan anak usia dini merupakan suatu komitmen yang ditunjukkan bangsa Indonesia untuk menjadikan pendidikan anak usia dini sebagai bagian pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia di masa mendatang. Anak usia dini sejak lahir sehingga 6 tahun adalah sosok individu, makhluk sosial kultural yang sedang mengalami suatu proses pengembangan yang sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya dengan memiliki sejumlah potensi dan karakteristik tertentu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina Rihani.